pemirsa Jawa Post TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol-Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan bintang tamu dan juga narasumber inspiratif spesial buat Anda semuanya pemirsa Jawa Post TV. Dan kembali bersama dengan Tori Andromeda. Spesial, saat ini saya sedang tidak ada di studio ya. Saat ini saya sedang berada di sebuah ruangan, di mana ruangan ini merupakan ruangan rektor dari salah satu kampus unggulan di Madiun, yaitu Universitas PGRI Madiun. Nah, untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan sosok yang pastinya sangat berpengaruh ya di Universitas PGRI Madiun atau di Unipma. Beliau merupakan rektor dari Unipma Madiun. Langsung saja ini dia, kita sambut Bapak Dr. Supri Wahyudi Utomo, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik dan sehat. Sehat ya, selalu ya. Selalu semangat Pak ya. Ya. Apalagi mungkin 2024 juga baru dimulai, otomatis mungkin banyak hal, banyak program-program yang akan dijalankan oleh Unipma sendiri. Dan seperti apa nih Pak mungkin kesibukan di awal tahun? Ya, kebetulan ini libur semester Mas. Jadi untuk kegiatan perkuliahan kita masih kosong, tetapi kegiatan-kegiatan administrasi tetap jalan. Sehingga kalau kita lihat mungkin aktivitas di kampus ini agak sepi ya, karena memang mahasiswanya tidak ada. Oke. Tapi untuk beberapa dosen juga masih beraktivitas untuk mempersiapkan program-program ke depannya ya? Iya, kalau dosen ini tidak ada libur. Jadi kalau sedang tidak ada perkuliahan, mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Sebenarnya penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat, dan juga ada beberapa program yang saat ini memang sudah dibuka oleh kementerian dan teman-teman dosen juga mengikuti program itu. Oke. Nah, Pak Rektor, ini kan kita membicarakan tentang Unipma yang saya pikir luar biasa ya. Bagaimana pada akhirnya nama Unipma ini semakin dikenal oleh masyarakat, terbukti dengan mungkin jumlah mahasiswanya yang semakin banyak, semakin bertambah. Tapi kalau kita melihat Unipma sendiri secara ranking untuk nasional, ini menempati urutan ranking nasional ke berapa? Kalau kita lihat di Webometrik untuk tahun 2023 kita pada posisi 124 nasional. Sementara tahun 2024 ini baru saja dirilis, ini kita ada kenaikan sedikit yaitu 116 nasional. Ini kalau kita nanti bisa dicek ya, kalau kita lihat kita akan Universitas PGRI ya. Kalau dilihat dari PT PGRI, kita ada pada posisi nomor 1 secara nasional ya. Secara nasional ya. Untuk PT PGRI. Untuk PT PGRI-nya urutan 1 nasional. Ya, di Webometrik ya. Di Webometrik, kemudian untuk secara keseluruhan secara untuk nasional PTN PTS kita pada peringkat 116 dan itu ada peningkatan ya dari 124 ke 116. Biasa. Dan tidak heran bahwa pada akhirnya Unipma menjadi jujukan untuk melanjutkan pendidikan tinggi untuk masyarakat juga, untuk anak-anak muda yang bisa melanjutkan pendidikan setelah jenjang SMA, dan banyak sekali prodinya juga ya. Untuk perkembangan mahasiswanya sendiri, untuk prodinya sendiri, sebenarnya untuk Unipma ada berapa prodi dan perkembangannya sampai sekarang seperti apa? Secara keseluruhan kita mempunyai 28 program studi ya. Untuk S1-nya ada 23, kemudian 1 itu untuk D3 atau vokasi, kemudian yang 3 itu pasca sarjana, dan yang satunya pendidikan profesi guru. Nah, ini yang kemarin yang pasca sarjana baru saja turun SK-nya, itu yang pendidikan dasar ya. Sehingga yang pendidikan dasar mungkin nanti perkuliahan baru ada di semester genap. Untuk prodi unggulan sendiri, Pak Rektor, ini kan pasti selalu ada yang diunggulkan dan selalu menjadi primadona lah ya di setiap kampus. Prodi unggulannya apa di Unipma?
Kalau di Unipma ini prodi unggulannya ada di prodi manajemen, kemudian prodi akuntansi, dan kemudian kalau yang FKIP ini PGSD ya. PGSD itu di mana-mana peminatnya sangat besar sekali. Besar, ya. Itu kalau dari sisi peminat ya. Sementara kalau kita lihat dari akreditasi, ini kita sudah memiliki 3 program studi yang terakreditasi unggul. Atau kalau dulu A ya. A ya. Ya, sekarang bukan lagi ABC ya, tapi unggul. Baik sekali, kemudian unggul. Wah, luar biasa. Itu paling puncaknya ya, unggul ya. Untuk akreditasi nasional ya. Untuk jumlah mahasiswanya sendiri, Pak Rektor? Untuk jumlah mahasiswa, kalau yang mahasiswa reguler itu ada di sekitaran 5.000. Kemudian kita ada PPG ya, PPG yang prajabatan itu mereka belajar selama 1 tahun. Ini pada tahun 2023 kemarin kita dapat 2 gelombang, itu sekitar 600. Kemudian di awal tahun 2024, ini gelombang 1 di 2024, itu kita dapat sekitar 321 ya. Sehingga secara total untuk mahasiswa PPG itu ada hampir 1.000 ya. Hampir 1.000. Dan itu artinya ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dari sisi mahasiswa ini masih relatif stabil ya. Relatif stabil. Tapi kalau mahasiswa PPG-nya memang itu plotting dari negara, dari pemerintah. Sehingga kita tidak bisa merekrut sendiri ya, rekrutmennya dari pemerintah atau kementerian, kemudian kita diplot untuk melakukan pembelajaran. Tapi Unipma sekarang ini sudah memiliki 11 bidang studi yang mendapatkan izin PPG. Ya, kalau kita lihat ini PTS di Jawa Timur ini termasuk yang paling banyak untuk yang mendapatkan izin penyelenggaraan PPG. Itu artinya berarti memang secara kapasitas atau kuotanya sudah ditentukan oleh kementerian ya, begitu. Dan jumlah mahasiswanya juga masih stabil, masih juga banyak diminati juga, khususnya untuk pendidikan guru SD ya, itu masih menjadi primadona di FKIP ya. Oke. Semakin menarik Pak Rektor obrolan kita, dan pastinya nanti kita akan kembali lagi untuk obrolan berikutnya bersama dengan Pak Rektor. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Itu yang harus kita pelihara, kita motivasi terus bagaimana para dosen itu produktif ya, baik itu dalam bidang riset. Oke, pemirsa Jawa TV, kembali lagi di Obrol-Obrol, dan masih juga bersama dengan Rektor Unipma Madiun, Bapak Dr. Supri Wahyudi Utomo, MPD. Ya, Pak Rektor, masa bakti 2022-2026 ya. Ini berarti sudah sekitar 2 tahun ya. Pas 2 tahun ini. 2 tahun pas 2 tahun. Ya. Oke, luar biasa. 2 tahun memimpin Unipma. Apa yang ditemukan, dan selama ini mungkin seperti apa Anda melihat Unipma di bawah kepemimpinan Anda? Saya melihat bahwa potensi Unipma sangat bagus sekali ya. Kalau dilihat dari sumber daya manusianya atau SDM-nya, dari dosen, kita itu sekarang Unipma itu banyak di dosen-dosen muda yang potensial, sehingga untuk diajak istilahnya diajak lari ya, itu mereka bisa cepat sekali. Dan kalau kita lihat sekarang ini kan kita punya sebanyak 278 dosen ya. 278 dosen ini dokter kita ya. Dokter kita tuh ada 70 orang. Dan yang masih studi ini sekitar 50 orang. Karena target kita paling tidak harus punya minimal 50% dari seluruh dosen itu harus dokter. Kalau kita mau berkembang menjadi kampus yang berkualitas ya. Iya, betul. Dan pastinya peningkatan sivitas akademika ini merupakan salah satu hal yang cukup krusial juga untuk sebuah perguruan tinggi, Dok. Iya. Nah, kalau untuk perkembangannya juga sudah mulai terlihat
Dan salah satu hal yang mungkin bisa menjadi penanda itu semuanya adalah penghargaan. Nah, ini menarik, Pak Rektor, bahwa penghargaan menjadi salah satu bukti yang mungkin bisa dilihat, yang mungkin bisa diakui lah begitu untuk prestasi-prestasinya. Penghargaan-penghargaan apa saja yang sudah diraih oleh UNIPMA dan apa yang paling prestis di situ? Ya, tentunya untuk penghargaan yang kita peroleh tahun 2023 kemarin ya, ini kita berada pada peringkat 2 atau nasional untuk perguruan tinggi PT PGRI secara nasional. Kemudian setiap tahun itu LLDT kan memberikan penghargaan juga yang diberikan AKU ya, Anugerah Kampus Unggul. Ini kita selalu mendapatkan penghargaan Anugerah Kampus Unggul. Tahun kemarin kita menang di nominasi pada kerjasama, bidang kerjasama. Kita pada peringkat 1 ya untuk universitas dengan kategori akreditasi baik sekali. Wow, luar biasa. Itu yang paling prestis ya, mungkin bisa dibilang gitu ya. Kalau untuk menjaga itu semuanya, Pak Rektor, ini kan juga menarik ya. Bagaimana pada akhirnya menjaga kredibilitas, menjaga prestasi itu sepertinya akan lebih sulit daripada meraih begitu. Apa saja resepnya untuk bisa meraih penghargaan-penghargaan itu? Ya, ini tentunya semua prestasi itu kan karena kerja keras dari para dosen dan mahasiswa. Ya, itu yang harus kita pelihara, kita motivasi terus bagaimana para dosen itu produktif ya, baik itu dalam bidang riset terutama, kemudian juga pengabdian kepada masyarakat maupun program-program hibah yang lain ya. Dan alhamdulillah ini juga mungkin tadi belum saya sampaikan ya, UNIPMA selalu mendapatkan atau menang pada program hibah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Ya, seperti program PKKM ya, kita selalu setiap tahun untuk mendapatkan hibah itu. Selalu langganan menang? Iya, selalu menang. Ini yang sekali lagi bahwa ini semua adalah berkat kerja keras para dosen atau sivitas akademika ya. Teamwork ya, tidak hanya kerja satu orang tapi juga semua sivitas akademika juga bekerja keras dalam mengembangkan UNIPMA sendiri begitu. Iya, betul. Sampai pada akhirnya penghargaannya sepertinya sudah cukup menjadi langganan. Iya. Luar biasa. Dan ada juga salah satu program dari UNIPMA yang ternyata juga memberikan opsi lah, memberikan pilihan untuk teman-teman mahasiswa ini untuk bisa belajar atau pertukaran pelajar ya, dari dalam negeri ke luar negeri ataupun sebaliknya. Ini mungkin implementasinya seperti apa, Pak Rektor? Di tahun kemarin kita mengirimkan atau yang lolos untuk pertukaran pelajar ke luar negeri itu yang luring itu ada 7 mahasiswa. Kita kirim ke Malaysia dan Filipina. Kemudian kalau yang nasional ya, yang nasional itu kita selalu meloloskan banyak ya. Tahun kemarin kita yang berangkat itu ada 40 ya. Berbagai perguruan tinggi di luar pulau ya, karena kalau pertukaran pelajar nasional itu pasti lintas pulau. Kita mengirimkan 40 mahasiswa dan kita menerima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, baik itu PTN, PTS dari luar Jawa, itu sebanyak 30 mahasiswa. Itu untuk nasionalnya, untuk internasionalnya ke Malaysia dan Filipina. Apa yang menjadi dasar UNIPMA pada akhirnya bisa melakukan hal-hal itu? Apakah memang dari kapasitas mahasiswanya sendiri atau programnya seperti apa? Setiap tahun itu kan kementerian mengeluarkan program itu. Kita motivasi bahwa agar mahasiswa itu ikut seleksi, ikut seleksi. Kemudian kalau nanti mereka lolos ya, mereka akan dibimbing ya, sebelum berangkat mereka akan diberi pembekalan agar di sana itu bisa cepat adaptasi, baik itu dari sisi untuk aktivitas akademiknya maupun untuk yang lain. Berarti ada proses seleksi dulu ya, yang pasti dari pihak kampus untuk mahasiswanya, sehingga pada akhirnya nanti ketika memang dinyatakan lolos bisa ikut seleksi nasional, dan bisa keluar negeri itu tadi. Untuk negaranya pilihannya memang sudah ditentukan dari pusat atau kita akan mempunyai kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang di luar negeri, ya itu kita arahkan ke sana supaya kalau kita sudah punya
MOU itu kan supaya lebih enak ya. Kita menempatkan mahasiswa itu kan pasti lebih enak dibandingkan kalau kita belum punya MOU dengan perguruan tinggi yang ada di sana. Oke, gitu. sudah melakukan MOU dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Ya. Apa saja? Perguruan tinggi yang di Malaysia itu ada Universitas Teknologi Mara. Kemudian kalau di Filipina itu ada Iloilo, ada NEUS dan satunya apa ya, saya agak lupa ya. Berarti jadi untuk, ada beberapa perguruan tinggi yang ada di sana. Untuk sementara ini di Malaysia dan Filipina ya. Ya. Dulu sebenarnya sebelum COVID kita sudah punya dengan Thailand ya. Tapi setelah pada saat COVID ini berhenti dan kita belum melanjutkan kembali yang dengan Thailand. Dan ke depan memang kemarin dari Biro Kerjasama saya sampaikan tolong cari negara-negara lain yang bisa kita ajak untuk MOU ya, untuk kerjasama di PT-PT dari negara lain di luar Filipina sama Malaysia. Dan itu artinya proses kerjasama dengan universitas luar negeri untuk kedepannya akan ditambah. Iya, ya, karena kita sudah komitmen untuk go internasional ya. Sehingga yang harus kita dorong yaitu aktivitas-aktivitas yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan PT-PT internasional atau luar negeri. Ya. Karena ini pun juga apa ya, untuk kepentingan akreditasi. Ya, kalau kita mau unggul itu harus ada aktivitas lebih banyak ya, aktivitas yang diarahkan ke internasional. Betul. Dan pastinya terus akan berinovasi begitu ya untuk bisa mengirimkan mahasiswanya ke luar negeri. Kita tahan dulu Pak Rektor, semakin menarik pembicaraan kita, tapi kita akan tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Entrepreneurship. Ya, sehingga ketika mereka lulus nantinya ya tidak harus menunggu mendapatkan pekerjaan, tapi bagaimana dia bisa menciptakan lapangan kerja, minimal untuk dirinya sendiri dulu. Oke pemirsa Japos TV, kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Rektor Unipma Madiun, ada Bapak Dr. Supri Wahyudi Utomo MPD. Pak Rektor, kita tahu bahwa ya ini baru tahun baru juga ya kan. Biasanya tahun baru penuh dengan resolusi-resolusi, penuh dengan rencana-rencana, penuh dengan program kerja juga. Nah, seperti apa program kerja ke depan untuk Unipma? Mungkin ada beberapa inovasi-inovasi yang akan dilakukan, khususnya untuk tahun ini ya, mungkin untuk bisa meningkatkan daya saing. Apalagi ini perguruan tinggi di Indonesia kan juga semakin memacu dirinya masing-masing untuk berkembang, untuk berinovasi dan lain-lain. Bagaimana dengan Unipma? Ya, Unipma selalu untuk berupaya untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi. Sekali lagi ini khususnya dari SDM ya, karena itu kunci utama untuk kampus itu menjadi berkualitas ya. Selain mungkin fasilitas-fasilitas. Ya, kalau fasilitas pasti ya. Tapi fasilitas yang lengkap kalau tidak ditunjang dengan SDM yang mumpuni ya percuma gitu. Ya. Sehingga saya bicara pada SDM-nya dulu ya. Nah, ini yang terus kita dorong. Di SDM itu kuncinya ada dua. Yang pertama adalah kualifikasi akademik. Nah, kualifikasi akademik itu dosen harus diupayakan sebisa mungkin mempunyai gelar doktor atau S3. Nah, itu yang utama ya. Karena dosen kan yang pertama kan hanya S2 ya. Tapi sekarang itu harus S3. Ya. Kemudian di samping kualifikasi akademik itu juga jabatan fungsional. Nah, dosen itu minimal harus mempunyai jabatan fungsional lektor, ya, lektor. Nah, ini yang kita dorong karena untuk penilaian akreditasi, untuk mengikuti program hibah penelitian atau riset itu syaratnya adalah lektor. Dan, nah ini yang kita dorong agar teman-teman dosen bisa mencapai itu. Dan alhamdulillah kita sudah mulai, teman-teman dosen sudah mulai sadar untuk mencapai jabatan fungsional lektor dan
guru besar, lektor kepala dan guru besar. Hanya kita kan masih prihatin ya, kita baru mempunyai guru besar yang satu yang belum bertambah. Nah ini yang terus kita dorong. Ini mungkin menjadi PR ya. Iya, PR ke depan. Ini ada beberapa program atau apa ya, semacam insentif untuk mereka bisa tertarik untuk cepat mengurus ke guru besar. Ini ada bantuan riset ya, bantuan riset ya, untuk satu penelitian ini besarnya 50 juta per judul ya. Itu untuk satu orang bisa mengajukan untuk 2 penelitian ya. Karena itu untuk mendorong mereka bisa produktif ya. Karena kendala yang utama kalau kita mau riset itu sering ada pada dana. Itu yang untuk kemudian bagi mereka yang lolos guru besar ini kita beri reward. Ya, kita beri reward juga 50 juta. Wow. Itu yang kita dorong karena ini yang paling krusial ya untuk harus dicapai oleh perguruan tinggi. Ya. Ini kalau SDM-nya nanti sudah bagus ya, baik dari sisi kualifikasi akademik maupun dari sisi jabatan fungsional, ini tentunya akan mendorong pada aktivitas-aktivitas yang lain. Dan kalau secara fisik ya, program fisiknya mungkin nanti bisa dilihat ya, kita sedang membangun gedung baru untuk Fakultas Teknik ya. Untuk Fakultas Teknik di Lab Terpadu ya, di Komplek Lab Terpadu ini. Itu untuk fasilitasnya ya? Untuk yang fasilitas fisik ya. Mungkin perlu pendanaan yang sangat besar ya. Kalau ini kita bangunkan 4 lantai ya, nanti mudah-mudahan bisa segera terrealisasi ya, atau bisa segera jadi ya. Kemudian kalau dari sisi tadi ya disinggung dari sisi alat ya, lab kita sebenarnya sudah cukup memenuhi syarat ya. Dari sisi alat atau labnya kita punya beberapa lab, sebenarnya tidak hanya di lab terpadu saja, di kampus-kampus baik kampus Indo maupun kampus 2 itu juga ada lab-lab yang memang kita kembangkan di situ ya. Berarti dari pengembangan SDM, dari dosen-dosennya juga, kemudian dari fisiknya juga sudah mulai ada beberapa pembangunan, salah satunya adalah gedung Fakultas Teknik ya. Fakultas Teknik, kemudian juga ada beberapa pengembangan kalau untuk alat-alat di lab juga sudah mumpuni juga untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Mungkin ada penambahan prodi atau fakultas ke depannya? Ya, kita kan mungkin beberapa saat wisuda kemarin kan sudah saya sampaikan, kita ingin menambah 2 prodi pasca sama 1 prodi sarjana ya. Ini yang turun baru 1, yang 2 masih proses ya. Masih proses turun perizinannya. Jadi ya tadi yang sudah saya sampaikan, yang sudah turun untuk pendidikan dasar S2, sementara yang bimbingan konseling untuk S2 ini masih menunggu SK, turunnya SK. Kemudian kalau yang S1 pendidikan IPA ini masih tahap revisi ya. Nah itu merupakan salah satu beberapa bukti-bukti bahwa sepertinya memang Unipam menjadi salah satu rekomendasi terbaik untuk melanjutkan pendidikan ke ranah perguruan tinggi ya di Madiun ya, dan masih menjadi favorit sepertinya Pak Rektor ya. Nah terakhir Pak Rektor, ini kan memang semua anak-anak muda, khususnya calon-calon mahasiswa ini kan memilih perguruan tinggi yang pasti pada akhirnya garis finishnya adalah bagaimana pada akhirnya mereka menjawab tantangan dunia kerja. Bagaimana pada akhirnya beberapa perguruan tinggi ini juga bersaing untuk bisa menjawab tantangan dunia kerja juga. Seperti apa Pak Rektor melihat tantangan dunia kerja ke depan khususnya di Unipam? Ya. Sebenarnya kalau kita orientasinya mencari kerja, memang ini agak berat sekali ya. Karena apa? Bahwa setiap tahun itu banyak sekali sarjana yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Ya. Sementara jumlah lapangan kerja itu sangat terbatas. Sehingga kita harus ubah mindsetnya. Ya, tidak hanya sebagai pencari kerja setelah lulus, tetapi bagaimana lulusan itu bisa menciptakan lapangan kerja. Sehingga yang kita dorong atau kita program yang kita berikan ya tidak hanya pembelajaran perkuliahan, tapi juga adanya mata kuliah wajib, yaitu entrepreneurship.
Ya, sehingga ketika mereka lulus nantinya ya tidak harus menunggu mendapatkan pekerjaan, tapi bagaimana dia bisa Menciptakan lapangan kerja. minimal untuk dirinya sendiri dulu. Ya, itu yang paling perlu ya. Sehingga mereka tidak lagi sebagai pengangguran, tapi bisa bekerja sendiri, baik itu di rumah ya. Sekarang kan banyak sekali ya yang bisa kita ciptakan, tidak harus misalnya mendirikan usaha, kan tidak harus mempunyai tempat usaha yang besar ya. Kita bekerja di rumah bisa dengan memanfaatkan teknologi. Betul. Memanfaatkan IT, marketplace dan lain-lain. Ya, itu yang kita dorong ya. Oke. Berarti selama ini memang ada pengajaran dan juga pembekalan dari Unipma untuk bisa mencetak mahasiswa-mahasiswanya tidak hanya untuk mencari kerja, tapi untuk bisa menciptakan lapangan kerja baru. Iya. Jadi semua program studi ada mata kuliah entrepreneurship. Oke. Ya. Dan sekarang kan dengan adanya program Kampus Merdeka Belajar ya, MBKM, itu kan mahasiswa belajarnya kan tidak hanya fokus di prodinya. Mereka bisa mengambil mata kuliah di prodi lain di kampus yang sama, atau mengambil mata kuliah di prodi lain di kampus yang berbeda. Nah, tentunya misalnya jurusan pendidikan, dia juga bisa mengambil, kalau dia minat ya, dia bisa mengambil misalnya mata kuliah desain grafis. Sehingga ilmu mereka itu kan meningkat ya, tidak hanya fokus ya. Misalnya kalau FKIP harus menjadi guru, tidak. Bisa berinovasi kemana-mana sebenarnya ya. Itulah yang kita terus kita tingkatkan ya untuk membekali mahasiswa supaya tadi loh ya, jangan hanya mengandalkan mencari pekerjaan. Luar biasa. Pak Rektor, terima kasih banyak sudah diberikan waktu untuk ngobrol-ngobrol banyak terkait Universitas PGRI Madiun. Dan pastinya semoga obrolan kita juga bisa menjadi inspirasi tersendiri untuk para pemirsa Japos TV. Sukses selalu untuk Unipma. Apapun yang akan dilakukan, apapun yang akan dihasilkan, apapun yang akan direncanakan, khususnya untuk tahun 2024 ini, semoga juga berjalan baik. Semoga mahasiswanya juga semakin meningkat dalam hal jumlah, mungkin dalam hal kualitas, dan mungkin akan ada prestasi-prestasi tambahan yang akan dihasilkan. Terima kasih banyak Pak Rektor. Sama. Terima kasih. Dan itu dia pemirsa Japos TV, obrolan kita bersama dengan Bapak Rektor Unipma, Bapak Dr. Supri Wahyudi Utomo MPD ya. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, jangan ragu-ragu untuk memilih Unipma menjadi salah satu jujukan kalian untuk melanjutkan pendidikan tinggi ya, karena pastinya ya kita dituntut untuk terus berinovasi ya, tidak hanya nanti lulus untuk mencari kerja saja, tapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Otomatis kita sebagai anak-anak muda itu juga harus dituntut untuk menjadi kreatif, inovatif, dan inspiratif. Itu dia. Dan pastinya masih banyak sekali narasumber dan juga tokoh-tokoh yang pastinya akan memberikan banyak sekali inspirasi dan juga input positif untuk teman-teman semuanya pemirsa Japos TV. Dan ikuti terus obrol-obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Saya Toran Tumida pamit, terima kasih banyak untuk semuanya, dan sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Bye.